Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah pengajian Masjid Al-Ma'un, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat karunia Allah kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam majlis yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu perintah Allah, yaitu tadabbur Al-Quran dan menuntut ilmu Al-Quran. Kita memohon kepada Allah Ta'ala, kita berdoa kepada Allah dan kita meminta kepada Allah, semoga apa yang kita amalkan dan kita niatkan di pagi hari ini mendatangkan ridha dari Allah untuk kita bersama dan diterima serta dicatat oleh Allah sebagai suatu ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya salawat beserta salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang senantiasa setia menjalankan sunnahnya, menjalankan tuntunannya, dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jazakallahu khairan. Masya Allah. Ngapain kok habis berangkat sholat subuh sudah mandi itu? Kok seger sekali? Kenapa? Biar seger. Masya Allah ya. Jangan dilanjutkan pertanyaannya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam yang secara sempurna Allah tuliskan, Allah firmankan di dalam surat Yusuf. Dan ini satu-satunya nabi yang kisahnya oleh Allah disampaikan di dalam satu surat Al-Quran secara lengkap. Jadi dikumpulkan sama Allah hanya dalam satu surat dan diceritakan mulai awal sampai akhir. Kalau nabi-nabi yang lainnya hanya diceritakan sebagian kisahnya, kemudian diceritakan sebagian kisah di satu surat, kemudian kisah yang lainnya, sebagian yang lain diceritakan pada surat yang lain. Tapi khusus Nabi Yusuf alaihi salam, karena Allah katakan nahnu naqussu alaika ahsanal qasas, kami akan menceritakan kepadamu cerita yang terbaik, maka cara penyampaiannya pun harus dengan cara yang terbaik. Nah, pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada ayat yang ke-31, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan apa yang dilakukan oleh istri Raja Mesir ketika dia mengetahui bahwasannya perempuan-perempuan di luar sana itu membicarakan tentang keburukannya. Jadi dia merasa perlu menjelaskan, dia merasa perlu memiliki alasan agar kemudian perempuan-perempuan itu tidak mencelanya. Maka apa yang dilakukan? Maka wanita-wanita itu diundang untuk apa? Jamuan makan. Dan sebelum jamuan makan dimulai, mereka diberikan buah-buahan yang buah itu tidak bisa dimakan kecuali sebelumnya harus dikupas. Sebelum dikupas, Nabiullah Yusuf disuruh keluar alaihi salam, lalu kemudian diberi komando, sekarang kupas buah kalian. Nah, ketika Nabiullah Yusuf keluar, apa perempuan-perempuan itu katakan? Kabbarna, mereka bertakbir. Wa qatta'na aydiyahunna, kemudian mereka memotong
jari tangan mereka. Wa qulna, kemudian mereka mengatakan, hasyalillah, maha suci Allah, ma hadza basyara, kalau yang lewat ini bukan manusia ini. Terus siapa? In hadza illa malakun karim, tapi yang lewat ini adalah malaikat, sudah malaikat mulia lagi. Illa malakun karim. Nah, maka kita ambil waktu itu salah satu hikmahnya apa? Terkadang memandang keindahan itu bisa melupakan kesedihan. Sebagaimana ketika perempuan-perempuan ini memandang keindahan Nabiullah Yusuf alaihi salam, mereka lupa dengan rasa sakit yang mereka rasakan sampai memotong jari tangan mereka tanpa mereka terasa. Nah, itu di dunia. Lalu bagaimana nanti ketika kita insya Allah oleh Allah dimasukkan ke dalam surga? Maka semua kesulitan dunia, semua kesedihan dunia, semua perihnya sabar ketika di dunia, sekali kita lihat kepada wajah Allah langsung hilang semua. Bahkan sebelum memandang wajahnya Allah, ketika kita ditunjukkan dan dicelupkan satu kali celupan ke dalam surga, setelah dicelupkan satu kali, celup, diangkat lagi, lalu Allah tanya, ayamurru bika syarrun qat, apakah selama kamu hidup di dunia pernah susah, pernah sedih, pernah sakit, pernah mangkel, pernah lapar? Padahal yang ditanya orang yang di dunia paling sengsara. Jawabannya apa? Oh ya Allah, tidak pernah sama sekali. Itu baru ketika dicelupkan ke dalam surga satu kali celupan. Masya Allah ya. Jadi begitu. Sekarang yang baru di pagi hari ini ayat yang ke-32. Selamat datang kita ucapkan kepada rombongan jamaah Masjid Nurul Huda yang dipimpin langsung oleh Ustadz Ali Arifin. Kami sampaikan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Semoga perjalanannya menyenangkan dan semoga umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Loh, ini umroh apa ini? Diaminkan saja ya, siapa tahu Allah kabulkan, langsung nanti kita bisa punya rombongan jamaah umroh gabungan Nurul Huda dan Al-Ma'un. Amin ya rabbal alamin. Tapi saya pembimbingnya, kalau bukan tidak bisa Anda. Gak serk deh kono gak ketemu saya Anda. Hadirin sekalian yang baru di pagi hari ini ayat yang ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fihi walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'asam wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakunam minas saghirin. Artinya, maka istri dari Al-Aziz yaitu Raja Mesir yang tergoda oleh ketampanan Yusuf, dia mengatakan, ibu-ibu sekalian, katanya dia, itu loh laki-laki yang kamu itu mencela saya karena aku tertarik kepadanya, yaitu orangnya yang kalian sekarang potong jari kalian tanpa terasa. Jadi terkadang membuktikan sesuatu itu hanya untuk memberikan pembenaran diri atas kesalahan yang dilakukan. Jadi hati-hati, membuktikan sesuatu itu terkadang hanya untuk apa? Menunjukkan bahwa kita yang salah ini punya alasan untuk salah gitu loh. Padahal sakjane gak perlu salah, ya salah saja. Sebagaimana ini istri Al-Aziz, dia salah. Mau setampan apapun laki-laki itu, namanya zina haram, tetap haram. Jangan dibilang, lo tolong dimaklumi dong saya berzina karena lo ana wong lanange gandangi koyok ngini. Lo tidak bisa. Nanti di hari kiamat pun tidak akan begitu. Atau orang yang korupsi ya. Lalu dia ngomong, dia dimaklumi lah, kamu kan tidak korupsi gara-gara tidak tahu ndelok duit akeh ha. Sampean kan tidak korupsi gara-gara tidak ada kesempatan, ketemune bendino lele terus ya. Banyoni lele, makani lele, nguras lele, tiap hari lele. Mana mungkin antum kerja di lele korupsi
Sudah. Akhirnya dia bilang, yo kalau saya korupsi pantes. Kenapa pantes? Lo bentino urusanku ini mbek duwe akeh, nih. Nah, maka yang seperti itu kira-kira akan menjadikan kesalahannya jadi benar atau tidak? Tidak, salah tetap salah. Dan ada cerita lain, ini ceritanya bagus juga. Beberapa waktu yang lalu, sudah agak lama, 2 minggu atau sebulan yang lalu saya lupa, ada gambar saya dapatkan dari media sosial, Facebook kalau tidak salah. Itu ada citah, ngerti citah? Sejenis macan yang larinya itu sangat kencang sekali, cucut, larinya Masya Allah. Nah, citah ini dikurung berempat. Ada 3 ekor keledai, keledai pertama, keledai kedua, keledai ketiga. Dan yang keempat apa? Citah. Yang empat-empatnya ini mau diadu lomba cepet-cepetan lari. Mau diadu apa? Cepet-cepetan lari. Siapa yang paling cepat? 3 ekor keledai atau 1 ekor citah? Sudah, wis dikasih ancang-ancang, pintunya ditembak, dibunyikan pintunya dibuka, dibunyikan tembaknya, dor, suruh lari. Oh, ini keledai, waduh, berusaha membuktikan diri bahwa dia yang paling cepat. Citahnya apa? Mek lungguh tok ambek sendekung ini. Ditembak lagi, dor, tetap citahnya tidak bergeming. Dia tetap duduk di tempatnya. Lalu tulisan dari gambar itu apa? Terkadang membuktikan bahwa kita yang terhebat melawan orang-orang yang sama sekali tidak hebat itu malah memalukan. Itu malah apa? Memalukan. Lu mau sok citah dilawankan sama keledai. Ini kalau keledainya lari, citah membuktikan bahwa dia lebih cepat, itu malah sini-sini. Malah beneran gitu. Karena apa lu? Sampean ngongkon aku mungsuhan karo keledaiku yang ngenyek. Nah, maka terkadang membuktikan diri seperti apa kepada orang yang tidak pantas tahu, itu malah isini. Sudah, tidak usah ngotot ya. Jadi tidak usah membuktikan bahwa Anda ganteng gitu, tidak usah. Wes lah, terbukti kalau Anda itu memang orangnya ganteng. Coba tanyakan istri Anda, insya Allah begitu jawabannya. Kalau tanyakan istri yang lain ya beda lagi. Siapa ngomong sampean ganteng mas? Masya Allah mas, yang mbok jaluk diruqyah ngono. Jangan-jangan ketempelan jin. Maaf Pak ya. Kok mulai kabeh. Loh, mana Ustadz Ali Arifin? Kemana? Makani lele. Dosa Anda. Itu mungkin baru datang itu ya. Wis kadung diwara ketua rombongan nih. Maka istri Al-Aziz, istri Raja Mesir, ketika dibikin bahan ejekan oleh wanita-wanita di negeri Mesir, dia bilang apa? Oh, saya akan buktikan kepada kalian seperti apa laki-laki. Oh iya, baru datang, Masya Allah. Selamat datang ketua rombongan. Memang biasa begitu kan, ketua rombongan itu terakhir mesti. Jaga kalau ada yang ketinggalan di belakang gitu loh. Masya Allah. Apa kabar Ustadz Ali Arifin? Alhamdulillah. Insya Allah nanti malam ketemu ya. Dan mudah-mudahan tidak izin lagi. Mana Riki? Oh, singitan Riki. Waktu itu ya Allah, saya kira kan jam 5 selesai. Ternyata Masya Allah sampai setengah 6 baru tanya jawab. Wah, ini lek ngebut ke Nurul Huda ini, pengajian belum tentu nabrak wis mesti ini. Nah, maka begitu. Jadi dia mengatakan, aku akan buktikan laki-laki yang saya kalian cela karenanya, yang laki-laki yang saya tertarik kepadanya, yang akhirnya karena ketertarikan saya itu saya gelap mata, maka aku tunjukkan kepada kalian seperti apa laki-laki itu. Kemudian dan sungguh kata istri Al-Aziz, yaitu istri Raja Mesir, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya. Wes tak gudo, saya rayu dia, saya tampakkan kecantikan saya tempatkan dia di tempat yang paling memenuhi syarat, tidak ada orang yang melihat.
Saya ajak dia ke tempat yang paling aman dan saya kunci pintunya. Akan tetapi dia menolak. Loh, lihat, laki-laki ini harus punya harga diri. Jangan gampangan. Maka kita ini laki-laki hebat itu bukan laki-laki yang punya banyak wanita, bukan. Tulis ya. Laki-laki hebat itu adalah laki-laki yang menolak banyak wanita untuk dua istrinya. Itu laki-laki hebat. Jadi, loh iya, kalau Anda ya untuk satu istrinya. Kalau saya beda, untuk satu sesitu ngamuk nanti. Kok keceplosan gini ya. Jadi begitu, justru itu laki-laki hebat. Karena apa? Dia tidak tertarik dengan banyak, tapi dia apa? Dia lebih tertarik untuk kesetiaannya pada istrinya. Oh, itu yang hebat di situ. Betul apa enggak? Anda betulnya kok setengah hati gitu. Betul apa enggak? Ibu-ibu leres boten, Bu? Mana? Lepas ngene dukung jadi. Sudah. Saya sudah berusaha menundukkan dia, saya sudah berusaha merayu dia, fasta'asam, akan tetapi dia menolak. Dan kalimat fasta'asam itu bukan menolak, dia lebih menjaga diri, dia lebih menjaga kehormatannya. Padahal kata istri raja tadi, jika dia menolak apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan menjadi orang yang hina. Nah, sekarang kita lihat kenapa Yusuf alaihi salam begitu sempurna. Nomor satu, karena yang dia tolak bukan perempuan biasa. Nomor satu, siapa yang ditolak? Permaisurinya raja. Lah, yang namanya permaisuri itu normalnya bagaimana? Cantik apa cantik gitu. Cantik itu. Kalau ngomong jelek ya malu-maluin. Itu permaisuri raja nomor satu. Jadi yang ditolak bukan orang biasa. Nomor dua, yang ditolak oleh Yusuf ini perempuan yang punya kedudukan tinggi. Selain dia cantik, dia punya kedudukan tinggi. Nomor tiga, Yusuf alaihi salam menolak ajakan itu dalam keadaan tidak ada apapun yang bakal menghalangi dia. Artinya semua fasilitas sudah lengkap. Dan yang keempat, kalaupun Yusuf menolak, ada ancaman masuk penjara. Masya Allah. Artinya apa? Dengan sesuatu yang berat, perempuannya cantik, perempuannya berkedudukan tinggi, semua fasilitas yang mendorong dia untuk zina sudah terbuka. Dan yang keempat, bahkan pun kalau nolak itu dia bakal masuk penjara. Tapi tetap Yusuf alaihi salam menolak. Karena apa? Karena pertolongan dari Allah. Yang kita katakan sebelumnya apa? Hampir saja Yusuf kepingin dengan perempuan itu, laula arra'a burhana rabbih, sekiranya Yusuf tidak memandang bukti tanda dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian begini, salah satu yang disampaikan oleh para ulama, kenapa kok Yusuf ini sampai selamat di tengah godaan yang sangat besar. Lah kita ini godaannya kecil, sengelele kabeh. Ini Yusuf godaannya besar, tapi masya Allah dia bisa kuat. Para ulama mengatakan fikruhu fi daril akhirah, pikirannya Yusuf tentang negeri akhirat. Pikirannya Yusuf tentang apa? Negeri akhirat. Karena jangan sampai negeri akhirat kita rusak, negeri akhirat kita celaka, nanti di akhirat kita susah hanya gara-gara menuruti nafsu yang sesaat, rugi. Maka itulah kenapa Rasul katakan apa? Perbanyaklah mengingat hadzimil ladzat, penghancur kenikmatan. Apa itu penghancur kenikmatan? Kematian. Karena orang itu kalau mikirnya mikir mati, tidak mungkin macam-macam.
Kalau mikirnya mati, tidak mungkin macam-macam. Itulah kenapa kemudian Rasulullah menunjukkan ciri perempuan solihah itu seperti apa. Kalau dia dibikin marah oleh suaminya, bukan suaminya yang minta maaf, tapi siapa? Dia yang minta maaf. Lalu dia letakkan tangannya di atas tangan suaminya, lalu dia mengatakan apa? La adzuku ghamdhan hatta tardha. Mas, saya tidak akan tidur sampai kamu ridho sama saya. Loh, kenapa begitu? Karena ada ancaman. Kalau perempuan mati dalam keadaan suaminya tidak ridho, Allah tidak akan masukkan dia ke dalam surga. Nah, maka ketika dia minta maaf dan dia tidak akan tidur sampai suami memaafkan, artinya apa? Karena dia khawatir kalau saya terlanjur tidur lah kok bablas mati, suami saya marah, saya tidak akan mencium bau surga. Karena apa? Gambaran di pikirannya itu senantiasa mati, 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 mati. Tapi ingat, kalau panjang angan-angan ini bahaya. Nah, maka contohnya begini. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullahu taala, ini ada 2 kamar. Panjenengan lihat ke depan ibu-ibu ya. Bu, tidur semua? Ya wis, enggak apa-apa, wis laki-laki aja. Pak, sampean lihat. Roti kantong ae. Mana-mana. Gini, 2. Kamar pertama, kamar kedua. Seret. Tolong kamera diarahkan ke kamarnya. Ini kamar yang pertama, ini kamar yang kedua. Nah, sudah. Di kamar yang pertama ini, perempuan cantik, minuman keras, narkoba, musik, penari-penari erotis, wis kabeh oleh dilakoni. Enak tok pokoknya wis. Semuanya enak. Makanan sate gulai Pak Jaun, lengkap. Ini semuanya ada di sini. Semuanya lengkap ini wis. Loh iya enak itu, masya Allah. Murah meriah itu. Sudah di sini tek. Artinya apa? Anda mulai awal masuk boleh menikmati semuanya. Zinanya boleh, khomernya boleh, narkobanya boleh, makanannya boleh, semuanya boleh. Tapi dikatakan sampean di sini mas, 1 jam tok. Berapa? 1 jam. Setelah sampean puas mau macem-macem di kamar yang pertama cuma dengan waktu yang terbatas 1 jam, pasti sampean bakal pindah ke kamar kedua. Yang di kamar kedua ini waktunya tidak terbatas alias selama-lamanya. Dan di sini sampean disiksa gantek, diobong, digunting, dijambak, diketok, ditutuk, tenggelamkan ke dalam api. Makananmu dan minumanmu nanah, makananmu sesuatu yang berduri, kalau dimakan bisa membuat usus ini rontok selama-lamanya. Dan tidak mandek ini selama-lamanya. Sementara nikmatnya di sini cuma berapa? 1 jam. Saya mau tanya, kira-kira lek sampean kepikiran yang selama-lamanya ini, bisa tidak menikmati yang 1 jam ini? Bisa tidak menikmati yang 1 jam ini? Tidak mungkin bisa. Karena apa? Orang cerdas mikir, loh aku seneng deh gini mek 1 jam. Lah 1 jam itu sebentar. Lah kalau 1 jamnya selesai, kemudian saya bakal merasakan azab yang selama-lamanya. Mohon maaf kalau laki-laki ya, tidak ada gairah sudah. Tidak ada gairah karena apa? Entek nodik gini, mari ngono diobong. Mohon maaf ya, misalkan laki-laki, selesaikan hasratmu di tempat ini. Sebentar lagi alat kelaminmu dibakar. Tidak punya hasrat, sudah habis hasratnya. Karena apa? Pikirannya akhirat. Tapi coba dibalik sekarang. Ini gak enak toh ini. Gak enak. Luwe, lapar, capek, sabar, nahan diri. Tapi dikatakan sama 1 jam. Berapa? 1 jam. Setelah 1 jam kamu capek-capek di ruangan yang pertama ini, kamu bakal pindah ke ruangan yang kedua. Kamu bakal seneng selama-lamanya. Seneng saklawase urip. Seneng
selama-lamanya? Boleh dapat bidadari, kamu bisa makan segala macam, kamu tidak akan capek, tidak akan ngantuk, tidak akan tidur, kamu bakal bahagia selama-lamanya. Nah, kira-kira bisa ndak sabar sebentar di sini? Kalau gambarannya ingin meraih nikmat yang selama-lamanya, bisa ndak? Bisa. Nah, maka itulah orang beriman itu mikirnya gitu. Oh, sabar. Iya, sabar. Saya ndak lama sabarnya. Maka Gus Khuzairon rahimahullahu ta'ala itu mengatakan apa? Amal agama itu ndak lama, saudara-saudara kata dia. Amal agama itu ndak lama. Sampai disuruh sabar ndak lama. Sampai disuruh sholat ndak lama. Sampai disuruh keras, kerja keras dalam dakwah ndak lama. Sampean disuruh baik-baik sama orang tua ndak lama. Sampean disuruh taat sama Allah, suruh sedekah, suruh jihad, suruh ikhtiar, suruh mujahadah ndak lama. Sampai kapan? Cuma sampai mati saja. Lah kalau nanti siang sampean mati, ya wes sampai hari itu tok. Setelah itu nikmat yang selama-lamanya. Nah, cuma yang jadi masalah apa? Kita sama setan dibayangi mati musik suwe. Dibayangi apa sama setan? Mati musik suwe. Akhirnya apa? Oh, sik suwe rek maksiat sik ae sementara. Sik suwe rek sabare berarti sik dawa. Lho sik suwe rek salate berarti sik dawa. Sik suwe rek lho berarti jihate sik dawa. Itu angan-angannya masuknya dari siapa? Setan. Tulul amal, panjang angan-angan, padahal hati-hati. Yang sehat, yang muda, yang kuat ini tidak ada jaminan umur Anda bakal masih lama. Boleh jadi pulang dari sini jeret langsung masuk Radio Andika. Terjadi bedeni, astagfirullahaladzim. Jangan ya. Artinya apa? Artinya tidak ada jaminan. Nah, maka hadirin, Nabiullah Yusuf alaihi salam kuat. Karena apa? Mikir, lek tak ladeni sediluk sing nikmat ini bakal kena sengsara yang selama-lamanya. Maka tolonglah akhirat itu taruh depan mata. Kuburan. Lek bayangannya kuburan. Jangankan ngakali wong, kerja gak semangat kadang-kadang ya. Lah apa kerja dilungkas mati. Jadi artinya apa? Jangankan untuk maksiat, jangankan untuk curang, jangankan untuk menghina orang lain, jangankan untuk ghibah, jangankan untuk zalim. Terkadang untuk sesuatu yang mubah saja, mubah itu apa? Sesuatu yang kalau panjenengan amalkan pahala yang tidak dapat, dosa juga tidak. Oleh gitu loh, main catur itu gak nafsu blas. Karambol ndak nafsu, mancing di pinggir Al-Maun ndak nafsu sudah. Karena apa? Mikir dilungkas mati loh. Mosok panjenengan sebentar lagi mati, lah kok saya sempat mancing. Pak, nanti sampai jam 12 siang mati ya. Siap komandan. Langsung golek joran. Endi joran pancing kurek? Cacing endi? Mumpung durung mati tak mancing dhisik aku. Ndak ada. Kalau orang tahu bakal nanti siang mati, sekarang ngapain? Ibadah, tobat, minta maaf, ikhtiar, minta doa sama orang solih, datang ke rumah orang tuanya. Karena apa? Gambaran mati ada di depan mata. Kan begitu. Nah, maka saya katakan, maka orang itu yang divonis mati oleh dokter itu ono enake, ono gak enake. Ini tolong pasien diberitahu ya, sisa umurnya tinggal 2 pekan. Tinggal 2 pekan. Enak apa enggak? Yo ono ndak enak, ono enak, tapi saya pribadi luwe enak. Karena apa? Kita sudah punya ancang-ancang, ya Allah, umurku kurang 2 minggu. Akhirnya apa? Selama 2 minggu ini
tobat dia sama Allah, ibadahnya dikuatkan, minta maaf sama suami, minta maaf sama anak-anak. Kalau ada hak orang lain yang belum ditunaikan, segera ditunaikan, ibadahnya diperkuat. Pas waktunya mati dan ternyata betul mati secara hitungan medis bakal mati, jantungmu ini sisa cuma 20%. Lah 20% ini hanya cukup untuk kesempatan hidup paling lama 2 minggu. Akhirnya apa? Pas malaikat mautnya datang, insya Allah dia sudah siap. Dan antum semua ini, saya sama bodoh, sudah divonis mati sudah. Cuma sayangnya dokternya masih belum jelas, delok di komputernya itu belum jelas. Iki seminggu, jangan seminggu lah ketahuan. Sehari, sepekan, sebulan, setahun, 2 tahun itu dokternya belum tahu. Padahal tetap pasti mati. Lah lek podo-podo pasti mati nih. Lah apa ruwet-ruwet di dunia ini ya? Mendingan kita pikiran akhirat. Nah, itu yang bisa menjadikan orang itu terjauhkan dari perbuatan maksliut. Loh iya enak emek didik sorone sedowo kok ya maksliut. Orang kalau tidur sebentar tok itu namanya sak seliutan. Artinya apa? Bukan tidurnya ndak enak. Wong turu sak seliutan itu ya enak turune ya ndak? Oh ya Allah sak seliutan rek enak. Ngono yang ngimpi ketemu Ustaz Rifki dikai rawon kayak ibu. Oh ya. Gak sak seliutan itu, sak jam 2 jam itu ya, sak seliutan sweet. Tapi apa lama apa sebentar? Sebentar. Nikmati sedikit tok sak seliutan itu. Maka hati-hati. Nah, kemudian kita lanjutkan. Pada ayat yang ke-33. Jadi sudah jelas ya. Jadi Nabi Yusuf menjadi sempurna, menjadi mulia itu karena memang tantangannya apa? Berat. Dan tidak akan ditemukan sesuatu yang baik kecuali setelah ditempa dengan tempaan yang sangat keras. Itu pedang samurai, jangan samurai lah, Anda tidak ngerti samurai, seakan wong deso ya. Keris. Kerisnya empu gandring. Wah, malah gak ero. Astagfirullah, ini deso gak deso, ini belas sih. Jawa gak Jawa nih. Wes tak tok nomane roti nih. Bagaimana hadirin? Itu Anda tidak akan menemukan keris yang hebat, Anda tidak akan menemukan samurai yang hebat kecuali setelah ditempa dengan besi panas dan dipukul dengan pukulan yang sangat keras. Dan bukan sekali 2 kali, mukulnya berapa kali? Puluhan kali, ratusan kali, bahkan ribuan kali. Dan panasnya api itu bukan cuma api panas dibiarkan, tapi ditiup biar tambah panas. Ya Allah. Nanti penceramah yang lainnya, icak itu apa? Ustaz Rifki moh mik liani. Bahkan kadang-kadang gak mik dewe tuh kok omain nanti. Nah, maka begitu hadirin ya. Jadi tolong difahami dengan baik begitu ya. Nabi Yusuf jadi mulia karena memang tempaannya sangat luar biasa, dan ditempa bukan sekali itu. Mulai cilik sama kakaknya dikucilkan, kemudian naik dikit dibuang ke dalam sumur, naik lagi dikit jadi budak, naik lagi dikit masuk penjara. Maka mulianya luar biasa. Kenapa begitu? Karena jelas turunane turunan wong-wong api. Yusuf bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim alaihi mussalatu wassalam. Artinya kakek buyutnya dia Khalilullah, kekasihnya Allah, Nabi Ibrahim, punya anak namanya Ishak dan Ismail. Dari jalurnya Ismail tidak ada nabi, wis blas karo nabi blas terus. Ternyata penutupnya malah Nabi Muhammad dari klannya Nabi Ismail. Itulah manusia itu yang sabar. Sampai itu sama Allah tidak dikasih, endingnya mentok, paling top, paling enak, paling hebat. Gonge gede, happy. Oh ngerti, Jori gak ngerti. Happy ending.
Nabi Yakub, Nabi Ishak turun. Wah, bukan cuma ratusan nabi, ribuan nabi. Sampai dalam hadis yang sahih dibilang apa? Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel itu dipimpin oleh ribuan nabi. Lihat, dipimpin ribuan nabi tadi ini kayak ngono saiki. Jajah Israel. Loh, kita cuma punya Nabi Muhammad, tapi kita menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sekarang kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya. Jadi turunannya baik, maka tempaannya pun hebat, akhirnya menjadi nabi yang mulia. Ayat yang ke-33, ceritanya perempuan selesai. Mengenai perempuan yang ngerasani, mengenai perempuan yang tergoda oleh ketampanan Nabi Yusuf, mengenai perempuan yang berbohong kepada suaminya, mengatakan saya tidak lapo-lapo loh ya, Yusuf loh yang ganggu. Terus kamu apain Yusuf itu kira-kira? Patenono atau penjaraan minimal. Loh ya apa? Itu perempuan bahaya ya. Wis dhek sing salah, nangisnya garai wong seakan-akan dia yang salah. Loh, sing salah sapa jane iki mang? Tapi karena nangisnya kepier ngerti kepier. Sampai wong lanang iki jadi masih salah sapa sih? Lah kok moro-moro kono sing nangis. Akhirnya laki-laki bingung. Oh itulah, Pak. Jadi wong lanang lek gak bingung malah keliru, Pak. Anda harus bingung menghadapi istri. Lek wis bingung baru hebat. Maka Ustadz Salim Afillah kan bilang apa? Dan ini terbukti sekali. Waduh, Masya Allah, tahu Ustadz Salim hafizahullah ta'ala. Apa beliau katakan? Laki-laki itu dituntut cerdas. Kudu apa, Pak? Cerdas. Kenapa? Karena laki-laki itu harus faham keinginan istri tanpa istri harus berbicara. Ya apa sampean? Istri mek mencep tok gini. Sampean kudu ngerti Pak kepinginnya apa? Hebat dak? Kalau ndak cerdas-cerdas ndak bisa jadi suami. Loh ya apa perempuan ngene tok. Anda kudu ngerti Anda. Kalau sampai bilang ono apa, Dek? Ya apa sih Mas ngono kok takon? Gak ngerti tambah. Gak ngerti lah durung ngomong lah tapi dia ndak terima digitukan. Lho sapa sampean iki Mas? Ya mbok ngerti ya ta Mas, lambeku ki lek wis 2 meter nganan 2 meter ngiri Mas. Iku tandane aku kepingin mlaku. Lho, itu ndak pakai ngomong Anda harus ngerti. Makanya Pak, banyak laki-laki nanti masuk surganya cepet. Amin ya Rabbal. Yo karena sabarnya ekstra. Lega atik ngomong kok ngerti. Apa kita dikira dukun apa ya? Kita ini bukan dukun ibu-ibu, tolong difahami Bu ya. Kami bukan dukun, kami ini manusia biasa. Kalau kepingin sesuatu ya mbok ngomong salah, gak ngomong dikongkon ngomong. Ya apa sih wong lanang ini serba susah. Lho kok walak-walik gini? Wong lanang ngomong wong wedok susah, wong wedok ngomong wong lanang ya yes, pada susah. Maka inget iklan rokok zaman dulu gitu, gambarnya King Kong duduk gini mikir, tulisannya apa? Susah jadi manusia. Susah jadi manusia, gambarnya King. Oh ngomongnya coba kudu King Kong tak tuntut sama saya. Selamat King Kong. Kan lucu nanti ya. Ustadz Rifki menuntut ke pengadilan seekor King Kong. Diguyub ya bang. Oh Ustadz keblinger jari ya. Nah sekarang ceritanya kita pindah ke Nabi Yusuf alaihi salam. Apa Nabi Yusuf katakan pada ayat yang ke-33? Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Ini nanti ada yang penting ini. Nanti di sini ada yang penting. Apa itu? Jangan macem-macem ngomong minta sama Allah sesuatu yang bakal sampean sesali. Aku nu timbang ini karuan pegatan. Lu hati-hati, hati-hati. Dan itu boleh jadi sama Allah dikabulkan pegatan temenan, dan Anda tahu setelah pegatan ternyata lebih berat. Ternyata lebih berat karena apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka kalau ngomong itu ngomong yang baik. Aku karuani loro wae wis gak popo, gak iso tangi timbang ini. Loh, Anda belum tahu orang yang loro gak iso tangi kayak apa. Maka omongan ini dijaga. Omongan dijaga. Kalau orang laki kadang-kadang masih pinter, masih kuat nahan diri, tapi kadang-kadang yang seperti itu perempuan lewes kadung kalap, itu omongannya bahaya yang nanti bakal getun. Maka terutama perempuan ini kalau sama anaknya yo
lek pas ngamuk dadi jaga lisan. Jangan Anda bikin putra-putri Anda rusak gara-gara doa jelek Anda ya. Nah, maka begitu. Nah, sekarang kita baca lagi. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Apa Yusuf katakan? Ya Allah, penjara lebih aku suka. Akhirnya masuk penjara enggak? Loh, coba. Masuk penjara. Dan disebutkan di dalam satu riwayat, walaupun sebagian ulama memperselisihkan kekuatan riwayat ini. Bilang apa? Rasulullah bersabda, sekiranya Yusuf meminta al-afiyah, walau sa'alallah al-afiyah la'afahu. Sekiranya Yusuf tidak minta penjara, tapi mintanya itu al-afiyah. Apa al-afiyah? Sehat, selamat, baik, tidak ada masalah apapun. Itu afiyah. Awake sehat, urusane yo beres, selamat. Apa kata Rasulullah? Sekiranya Yusuf meminta al-afiyah, Allah kasih keselamatan. Tapi karena yang keluar dari lisannya adalah Rabbis sijnu ahabbu ilai, ya Allah, penjara lebih aku suka. Akhirnya Allah kabulkan, Allah masukkan dalam penjara. Dan ini terbukti ada seorang sahabat Nabi mau meninggal dunia, bukan mau, hampir. Kalau mau tidak ada yang mau ini kawan mati ya. Ini mendekati meninggal dunia, lalu sahabat itu oleh Rasulullah dijenguk. Terus sahabat ini tidak kuat, sekaratnya sudah terlalu berat. Tapi justru ketika dia tidak kuat, omongannya malah tidak api. Yang dikira sama dia itu api. Apa dia bilang? Ya Allah, kalau sakitnya sakaratul maut ini karena dosa-dosaku ya Allah, maka sekalian ya Allah timpakan semuanya sekarang. Jadi dungane elek gitu loh. Ya Allah, kalau memang sakit ini karena dosaku ya Allah, wes menisan, datangkan semuanya sekarang sebelum saya meninggal dunia. Apa kata Rasulullah? Wallahi la tutiqu. Demi Allah kamu tidak kuat. Tidak kuat kamu, kata Rasulullah. Kalau semua dosamu sama Allah ditimpakan sekarang, kamu tidak akan kuat. Lalu Rasulullah bilang apa? Wa idza sa'altallaha wa idza tas'alullaha fas'alullahal afiyah. Kalau kamu mau minta doa kepada Allah, maka mintalah al-afiyah. Minta sehat, aman, tentram, seger waras, urusan baik, mintalah itu. Maka kita doa pagi dan petang apa? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, saya minta maaf darimu ya Allah, dan saya minta al-afiyah. Tapi ingat, al-afiyah bukan nama orang RT 4. Lah sampean minta afiyah RT 4 seneni bojone sampe lho bojoku kok mbok jaluk. Nah, jangan. Tapi afiyah di sini artinya apa? Keselamatan dalam semua urusan. Badannya selamat, urusannya selamat, keluarganya selamat, rumah tangganya selamat, bertetangganya semuanya selamat. Maka minta zikir pagi, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi sam'i. Minta semuanya Allah sehatkan, Allah kasih al-afiyah. Nah, maka sekarang lihat ini artinya. Yusuf berkata, wahai Allah, wahai Tuhanku, penjara lebih aku suka dibanding memenuhi ajakan mereka. Siapa mereka di sini? Ya perempuan itu ya. Dia diajak ngapain? Diajak berzina. Yusuf bilang, ya Allah, saya masuk penjara ya Allah lebih bagus. Dan ini ada nilai positifnya. Apa nilai positifnya? Saya masuk penjara paling banter sampai mati. Paling banter sampai mati. Tapi kalau saya ikuti keinginannya perempuan itu, maka boleh jadi kemurkaanmu akan menjadi kemurkaan yang selama-lamanya tidak berhenti. Nah, maka ini perlu kita pertimbangkan.
Lebih aku sukai penjara itu daripada aku mengikuti ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka. Ini tawadhu. Namanya apa? Tawadhu. Jika ya Allah aku tidak engkau lindungi dari tipu daya mereka, tipu dayanya perempuan ya, yang Allah katakan apa? Inna kaidakunna azim. Tipu dayanya perempuan ini luar biasa. Sementara ketika ngomong tipu dayanya setan, inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu kecil, lemah sekali. Tapi pas ngomong perempuan, tipu daya mereka azim. Medenin di Pak, setan apa wong wedok? Maaf Bu ya, Anda kan tidak dengar barusan Bu ya, keturun kabeh ya. Jadi begitu. Jika engkau ya Allah tidak menghindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan condong untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh. Sekarang kita bahas. Yang pertama, larangan berdoa dengan doa yang buruk. Ojo, keadaan seperti apapun minta yang terbaik kepada Allah. Misalkan Anda punya rumah tangga, lah kok rumah tangganya tidak baik, suami tidak baik, istri tidak baik, anak-anak tidak baik, lalu Anda bilang, ya Allah aku mendingan mati timbang ini. Ya benda, ibu-ibu nate ngoten apa mboten? Napa dereng nate? Pengen dicoba nggih? Jangan. Atau misalkan Anda sama Allah Subhanahu wa taala dikasih anak gawanyang luar biasa. Lalu Anda ngomong, ya Allah mendingan gak duwe anak. Ini ucapan-ucapan yang tidak baik. Maka Rasul ingatkan, wa idza sa'altallah fas'alullah al-afiyah. Kalau minta sama Allah minta yang baik. Kalau minta sama Allah itu minta yang sempurna, minta yang sehat, minta yang baik, minta yang aman, minta yang nyaman, minta semua itu. Nah maka Yusuf alaihi salam ini apa? Doa ini kurang baik bukan berarti salah. Karena apa? Dihadapkan dengan sesuatu yang membandingkan antara nikmat yang sementara dengan nikmat yang selama-lamanya. Ketika dihadapkan antara nikmat dunia dengan nikmat akhirat, ya tidak apa-apa kalau begitu. Cuma untuk kita lebih pilih doa-doa yang baik. Nah, maka kemudian di sini Yusuf alaihi salam memuji Allah. Kenapa? Saya selamat dari mereka ya Allah. Ketika saya diancam penjara, saya tetap pilih penjara. Tapi semua itu saya lakukan ya Allah murni karena pertolongan darimu, yaitu dari siapa? Allah. Maka kita pun sama minta sama Allah, dilindungi ya Allah, hindarkan saya dari keburukan. Ya Allah, hindarkan saya dari ghibah. Ya Allah, hindarkan saya dari membenci orang lain. Ya Allah, hindarkan saya dari zalim kepada orang lain. Itu minta sama Allah. Karena apa? Jangankan maksiat-maksiat yang kecil, maksiat yang besar saja Allah bisa hindarkan. Kalau kita hanya meminta dan bersandar kepada Allah. Wa akum minal jahilin, dan aku termasuk orang bodoh. Yusuf bilang apa? Kalau aku sampai mengikuti perempuan, aku termasuk orang bodoh. Maka jangan melok perempuan Pak, bodoh sampean. Loh ya apa? Ini loh, bukan begitu maknanya. Maaf ibu-ibu ya, ya Allah, tidak boleh memaknai Al-Quran sembarangan. Artinya apa? Kalau saya sampai mengikuti keinginan perempuan itu, tapi bukan keinginan yang baik, keinginan yang buruk. Apa itu? Berbuat zina. Kalau saya sampai katut sama dia, maka saya termasuk orang bodoh. Loh, kenapa kok orang bodoh? Karena lebih mengutamakan yang kecil, tapi dikorbankan sesuatu yang besar. Bodoh enggak? Bodoh. Coba Anda dikasih nikmat 1 jam di ruangan yang pertama, tapi Anda mengorbankan nikmat yang selama-lamanya di sini. Tak kasih contoh begini. Panjenengan kerja ke luar negeri. Pas kerja di luar negeri,
Di tempat kerja panjenengan dikasih fasilitas rumah. Dikasih apa? Fasilitas rumah. Anak boleh dibawa, istri boleh dibawa. Tapi dikasih pilihan sama bosnya. Pilihannya apa? Begini, sampean mau tinggal di rumah sederhana saja, kamarnya ya sederhana, rumahnya sederhana, semuanya sederhana, tapi panjenengan bisa pakai selama panjenengan kerja di sini. Kalau panjenengan kerja 10 tahun, ya panjenengan pakai 10 tahun. Kalau panjenengan pakai 20, kalau panjenengan kerja 20 tahun, ya panjenengan pakai berapa? 20 tahun. Tapi syaratnya rumahnya sederhana, atau sebaliknya. Sampean tak kasih rumah sekelas rumahnya raja. Sekelas rumahnya raja, bagus, mewah, besar, lengkap, terjamin, tapi mek sedina tok mari ngono golek omah dhewe metu. Kira-kira kalau orang pinter, orang milih yang mana? Milih yang mana? Sederhana. Karena apa? Menjamin selamanya, daripada mewah tapi cuma 1 hari. Atau sebaliknya, sampai yang dikasih mobil sama orang, wes milih mas Lamborghini. Wah, nggak ngerti. Orang Canggu ini mobil mewahnya apa? Coba. Panther. Tuh nasib kok kesian sekali. Wes gini, Alphard ya, Toyota Alphard. Wow, sing gawedhe ireng itu ya. Koyo elf, tapi elf elek wong goblodak ngene lho. Kalau Alphard ndak, Toyota Alphard. Sampai dikasih, Mas milih Alphard Mas, atau Kijang Kotak tahun 92, tahun 92. Kadang-kadang digas iki yo mbrebet. Tapi kalau panjenengan milih Alphard boleh dipakai cuma sehari tok. Kalau Kijang Kotak sampai mati. Panjenengan pilih mana? Kenapa milih elek? Lu kenapa kok milih sing elek? Ya apa sampean ini? Nah, tapi bisa dipakai lama, manfaat, daripada Alphard mek ngicipi tok. Nyarter bayar mana lu ya apa? Nah, itulah maka Yusuf mengatakan, kalau saya mengikuti perzinaan itu, kalau saya lebih mengedepankan nafsu sesaat saya, berarti saya termasuk orang yang bodoh. Kenapa? Karena saya ambil sesuatu yang sementara dan yang saya korbankan sesuatu yang selama-lamanya. Maka yang sabar sebentar di dunia, yang taat sama Allah sebentar di dunia, yang loman sebentar di dunia, tapi apa? Yang sebentar ini akan diganti sama Allah dengan nikmat yang selama-lamanya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.